Ya. Balik lagi ke Panji. Ini kan nggak pernah kita alami ya sebelumnya ya. Artinya kalau misalnya kita bicara flu Spanyol pernah ada, tapi Arman udah hidup, Arman waktu flu Spanyol udah orang-orang hidup yang ya. hidup udah nggak ada gitu. Jadi ini adalah generasi di mana kita harus belajar dari nol lagi gitu. Masih optimis nggak sih Ji ngejalanin profesi lo gitu? Selain sebagai YouTuber, karena YouTuber anytime lah di... Oh, gua terus terang tapi gini ya teman-teman, mohon disadari saya ini optimis akut, agak bahaya nih berteman sama saya, rada-rada goblok optimis saya. Saya selalu bilang ibaratnya ada zombie apokalips, saya mati duluan biasanya karena terlalu optimis. Jadi itu satu hal. Tapi kedua, gue punya lagi-lagi prediksi. Gue curiga stand up comedian masih bisa hidup. Musik pun masih bisa hidup kalau misalkan suasana kurang lebih kayak gini. Karena prediksi gue, event itu akan mengalami pergeseran seperti musik dan film. Gue ambil contoh gini, dulu produk dasarnya itu DVD. Kalau kita nonton digital, itu bajakan. Lalu tersedia digital yang resmi, yaitu layanan kayak Netflix, kayak streaming. Kemudian DVD dan Blu-ray jadi collectibles. Geser tuh, yang dari produk dasar jadi collectibles, yang tadinya nggak ada jadi produk dasar. Musik tuh dulu CD adalah yang dasar. Tapi kemudian orang menukar kenyamanan dengar audio bagus dengan keasikan streaming dan digital. Padahal kan kualitasnya jauh lah dari CD ataupun vinyl. Tapi mereka bersedia untuk menyerahkan kenyamanan ini untuk kenyamanan yang lain. Nah, ngelihat kelakuan masyarakat sekarang, kayaknya kita nih siap masuk ke area di mana masyarakat mau bayar untuk nonton layanan video streaming. Dan itu jadi normalnya. Karena orang bilang, dengan ini gue nggak ngasih resiko penyakit ke anak gue nggak harus keluar rumah, gue bisa di rumah aja, tetap dapat experience-nya. Tapi event off-air jadi premiumnya, jadi experience yang udah geser gitu. Nah, jadi sekarang gue kan bulan ini mau ngerilis platform namanya comicacomedy.club. Jadi comedy club tapi online. Orang beli tiket, orang nonton show. Nah, ini eksperimen kalau misalkan disukai, jadi ada solusi untuk stand up comedian, setidaknya ada tempat untuk manggung. Walaupun experience-nya pasti beda. Tapi itu tadi, orang bersedia untuk menyerahkan experience off-air demi kenyamanan, keselamatan misalnya. Jadi itu prediksi gue. Virtual stand up gitu kira-kira ya? Ya, kurang lebihnya. Nggak tahu deh lucu atau enggak, kita lihat aja. Karena kan gini, gimana kan? Ya, gue setuju banget gitu. Justru kalau menurut gue ya terjadinya pandemik ini banyak banget positifnya buat kita gitu ya, buat kreatif gitu ya, apa namanya, industri kreatif. Karena zaman dulu sebelum ada COVID-19 ini, kalau ada konser virtual terus disuruh bayar, wah si Gana mau bayar. Betul. Yang mau pasti ngapain gue kan pengen nonton si Arman loncat-loncat gitu, istilahnya berkeringat sama gue dan sebagainya. Nah, sekarang tuh benar-benar terbuka, jadi nanti tuh kalau menurut gue ini semakin lebar, entah itu di komika, entah itu di musik, sekarang tuh semakin lebar. Ada eksperimen yang tadi Panji bilang gitu, ada off-air-nya, dan virtual konser musik ataupun apapun itu tuh sekarang udah lumrah, udah bayar, ya boleh gitu. Cuman balik lagi ke kreativitas, bener nggak Ji ya? Betul. Karena sekarang udah lumrah nih, main band itu virtual gitu. Nah, tinggal kita harus nyari ide apa yang pengen beli. Kalau di komedi agak lebih enak, karena kami kalau di platform free nggak berani main terlalu berbahaya komedinya. Makanya orang mau bayar karena mereka tahu ketika mereka nonton show berbayar, oh si Panji bakal ngomong yang agak lebih liar nih. Termasuk swearing dan lain sebagainya ya? Swearing, terus topik-topik yang nggak mungkin tapi streaming kan bebas lah. Buat kalian kan, penonton itu kan energi kan? Iya. Kalau udah meluapkan segalanya, terus kemudian nggak ada feedback kan jadi anyep juga gitu kira-kira. Iya, kemarin sih gue udah ngalamin sih Ji. Gue kemarin udah ngalamin itu yang ulang tahun gigi itu, yang tanpa penonton tiba-tiba kan. Nah, jadi bahkan ada beberapa lagu yang udah diaransemen khusus buat ulang tahun itu, interaksi dengan penonton sampai 1 menit, interaksinya aja 1 menit gitu ya sih. Iya. Pas jebret nggak ada penonton, wah buset, gue bilang ini gimana. Terus pada saat hari H, pada saat main, emang ada satu kehilangan, energi itu ada satu kehilangan. Cuman bukannya sombong, maksudnya gini, kan tetap aja jam terbang kita, kayak gue sama Gigi itu kan ulang tahun ke 26 tahun gitu ya. Jadi 26 tahun tuh kadang-kadang gue saat itu emang akhirnya menghayal bahwa... Berarti bisa terukur ya Kang ya, umur lu berapa ya? Udah terukur. Gue 28 sekarang, soalnya terbentuk tuh gue 2 tahun.
Yang mungkin banget ya Bujana udah berkumis udah tahu. Gimana? Terus. Ya, pada gue akhirnya di situ pada saat gue on stage bener-bener menghayal pengalaman gue. Jikalau di depan itu memang ada penonton gigi kita yang memang pas lagu ini biasanya begini nih. Pas lagu ini biasanya loncatnya kayak begini anak itu. Jadi gue akhirnya menghayal dan akhirnya ya si rasa untuk live-nya itu tetap dapat. Tapi kalau di secara presentasi kalau ada penontonnya pasti jauh ya. lebih rendah. Itu experience pertama ya, membayangkan ada penonton yang jingkrak-jingkrak menikmati. Betul. Panji gimana, Ji? Kalau nggak ada yang ketawa, kita stand up, kira-kira gimana? Atau pakai kayak bajai bajuri gitu, pakai background ketawa gitu? Ya, itu dia yang banyak orang suka salah tangkap dari stand up. Mereka pikir stand up tuh monolog, tapi sebenarnya realisasinya stand up tuh dialog. Karena di stand, karena kalau nari, orang tuh bisa sendirian, gak ada penonton, dan bisa trance dah. Musik juga mungkin serupa. Musik juga bisa. Stand up, habis kita selesai joke, kita butuhkan reaksi balik. Dan kalau reaksi balik itu nggak ada, aneh banget. Ini semua stand up comedian zaman corona udah ngalamin. Misalnya kita punya set 15 menit. Set 15 menit itu udah dihitung dengan mengisi ketawa penonton. Benar. Anak-anak nih punya set 15 menit, dibawain di web streaming, tiba-tiba 7. Kenapa cepet bener kelarnya, jadi panik. Aduh, apalagi joke-nya. Jadi, ya gimana? Cuman kalau ditanya, oke, lu disuruh milih nggak manggung sama sekali, karena lu nggak suka suasananya, atau lu memanggung, suasananya nggak enak, tapi lu bisa ngeluarin joke lu. Komedian akan tetap milih ngeluarin joke-nya. Mungkin nggak kondisi COVID ini mentransformasi atau memberikan efek evolusi. Misalnya begini, yang tadinya nggak terbiasa dengan tanpa penonton, sekarang terbiasa dengan penonton. Akhirnya genre-genre hiburan itu bertransformasi ke yang kita sebut new normal itu juga pada akhirnya. Gitu. Kalau gue sih mungkin sekali. Kalau gue mungkin sekali. Mungkin udah agak kelihatan bahkan. Dan ya gimana ya, kita mau nggak, kalau di musik mungkin Kang Arman lebih bisa jawab ya, tapi kalau di stand up, kalau lu nunggu untuk keadaan balik seperti kemarin, lu bisa nggak gerak, bro. Lu punya anak juga gitu. Jadi beberapa di antara anak-anak ini udah mulai beradaptasi, dan beradaptasinya tuh nggak serta-merta pindah ke sosmed ya, karena untuk langsung pindah ke sosmed mulai dari nol susah juga nih. Jadi mereka ya udah deh, rewardnya nggak seberapa ya. Iya juga, kalau misalkan audiensnya gede baru mulai kerasa gitu. Jadi ada beberapa yang udah kalau gitu, ya gue beradaptasi, ya gue stand up kosongan. Anak-anak ya sekarang stand up comedian, kosannya tuh udah dirapihin, ada kayak tembok-tembokan gitu biar agak cakep dikit, ada yang beli kamera. Saya nggak bohong, ini di balik laptop saya ada ring light. Gue beli cuman gara-gara corona, beneran dah, gara-gara gue sering bikin konten di sini. Sama, Ji. Gue sama, kemarin gue online tuh asli waktu corona mulai, gue beli tripod buat handphone, gue beli tripod, terus gue beli ini. Aduh, asli dah. Nih, buat apa? Buat nge-YouTube. Ini tuh jadi supaya DAW gue tuh bisa masuk ke sini dan gue langsung colok handphone gue. Atau apapun itu, tablet gua langsung tuh live udah enak gitu. Jadi dan akhirnya gua banyak banget belajar teknis yang tadinya tuh dipegang sama engineer gua gitu, ngerti gak sih? Iya. Karena sekarang harus sendiri, ya udah gitu. Akhirnya tapi lu mah hebat. Coba lu cari lagi aja musisi umur 65 kayak lu yang beradaptasi. Nggak ada kan? 65 amat. Berapa? 62. Gua pan 64, Ji. Nggak, maksud gue maksudnya kan ada istilah ya, you can't teach an old dog a new trick. Tapi Arman yang udah 26 tahun, gigi ulang tahun, ini masih mau ngoprek-ngoprek yang kayak tadi. Coba lu bayangin aja. Tapi karena namanya juga keadaan. Karena yang lu bilang itu, kalau kita tidak mau beradaptasi, mati, men. Mati. Yeah. Oke. Tapi kelihatannya usia tidak beradaptasi pada wajah Anda ya, saya lihat-lihat ya. Saya kemarin sama Kak Dokter Tompi baru disuntik di sini. Oke. Ini artinya tren akan berubah berarti ya. Bukan menyerah, tapi artinya menyesuaikan diri kan dengan kondisi. Obstacle-nya apa aja kira-kira, Panji? Salah satu yang akan jadi kendala itu adalah gue nggak pengen menggunakan istilah ketakutan, tapi mungkin jadi lebih waspada. Ini ambil contoh nih, orang tuh lupa bahwa Garrett masuk ke mall tuh new normal, tau? New normal pasca JW Marriott sama Ritz-Carlton.
Sebelumnya kan orang nggak ada masuk mall ada geret terus diperiksa tasnya pakai besi, nggak ada tuh yang pintunya dibuka pas mau masuk mall mobil, nggak ada. Itu tuh new normal. Bandara ya. Ya, itu tuh new normal pasca kayak begituan. Dan itu dibutuhkan karena orang butuh lihat ada keamanan pasca itu. Nah, pasca ini new normalnya itu yaitu mungkin jarak, mungkin aspek kesehatan, dan kalau kita nggak nunjukin bahwa kita peduli sama aspek kesehatan orang jadi ragu juga untuk terlibat dalam kegiatan kita karena itu tuntutannya. Nah sekarang pertanyaannya adalah nih pekarya-pekarya kayak musisi dan stand up comedian sejauh apa dia mau mulai berinvestasi untuk aspek kesehatan dalam pertunjukan yang kayak gitu-gitu sih. Dan pada akhirnya harus belajar dari nol lagi tentang banyak hal ya. Iya. Gua rasa tapi ada beberapa jenis manusia yang memang tidak pernah berhenti belajar. Nah orang-orang yang kayak gitu tuh diuntungkan. Orang-orang kayak Arman, orang-orang kayak lu mungkin tuh. Kalau gue kan ya gimana ya? Gue sih modal ganteng aja dari dulu itu yang gue tahu. Itu senang belajar atau kepepet? Bedanya tipis sebenarnya ya, pada akhirnya. Kang Arman, kalau ngelihat teman-teman musisi lain kayak gimana? Kurang lebih sama? Kabar-kabarnya gimana? Sama ya. Memang semuanya beradaptasi, semuanya memang harus melihat bagaimana nih. Cuman memang ada beberapa yang saya lihat adaptasinya itu tidak disertai dengan ide-ide yang membuat orang ingin melihat dia di virtual gitu, ngerti nggak? Dia menyamakan adaptasinya tuh menyamakan dengan kayak kemarin sebelum COVID, tapi dimasukin ke virtual. Akhirnya banyak kemarin kejadian yang misalnya dia ngadain sebuah konser virtual donasi, tapi cara markomnya, cara promo di media sosialnya tidak dipikirkan. Kasihan sih akhirnya cuman yang terkumpul cuman 1,5 juta gitu. Kayak gitu. Delivery-nya juga kurang lebih sama gitu. Apa? Sorry. Bagaimana dia mendeliver karyanya juga tetap betul. Gitu. Jadi ya, nah kadang-kadang, sebetulnya sama dengan waktu perpindahan dari CD ke digital. Banyak teman-teman saya yang ya seangkatan lah anggap itu, dia masih menggunakan pola pikir cara promo CD gitu. Tapi diterapin di digital kan nggak sama, kulturnya nggak sama gitu. Kayak misalnya di YouTube-nya seperti apa, kan kulturnya udah beda gitu kan. Instagram itu seperti apa, Facebook itu seperti apa, Twitter itu seperti apa gitu kan. Nah itunya tuh disamain aja sama rata. Nah akhirnya ya memang nggak berjalan gitu. Cuman kalau gue lihat sih mayoritas semuanya beradaptasi kok, semuanya beradaptasi. Komedian juga gitu dia, Ji ya? Iya, tadi Arman menarik sekali ngambil contoh bahwa ada orang tuh yang ketika pindah platform tuh nggak pindah gaya berkaryanya gitu. Ya. Kayak di stand up juga ada yang kayak gitu, tapi kemarin gue ngalamin, jadi ada gua, ada Awe, ada UU sama Wawan Ciku. Kami bikin acara komedi live streaming. Yang dilakukan sama anak-anak itu menarik sekali. Sesuatu yang nggak mungkin kami lakukan ketika di off air, tapi karena platformnya lagi on air, lagi waktu itu pakai aplikasi Zoom. Kita jadi bisa ngelakuin sesuatu. Mereka jadi bermain komedi dengan virtual background. Itu lucu-lucu banget. Nah, jadi kan kalau kita mencoba untuk ngelawak di internet, di live streaming, tapi pakai cara lama, kita nggak kepikiran untuk bermain seperti itu. Emang ada hal yang kita kehilangan dari off-air, tapi ada potensi dari yang kita lakukan live video streaming. Nah, ketika kita bisa memanfaatkan experience baru, kan experience udah pasti udah bukan experience yang kayak ajojing atau ketawa bareng-bareng, ada platform baru. Kalau kita mau coba geser pakai experience baru, kita malah jadi punya koridor yang menarik. Kayak ada si Wawan Cikuk itu, dia itu kameranya paling jelek sendiri, kemudian dia naruh lightingnya biru, jadi mukanya jadi kayak orang abis tenggelam gitu. Terus dia bercanda, ya sorry nih saya abis tenggelam, ditenggelamin terapis karena nggak ngasih tip. Jadi lucu gitu, mereka bermain gitu dengan keadaan. Nah itu poin menarik dari Arman. Kalau kita mulai geser platform, kita juga harus geser cara kita berkarya di platform tersebut. Nggak bisa pakai cara lama. Teman-teman ini kan pekerja seni udah cukup lama berpengalaman. Mungkin nggak dengan kondisi seperti ini, pola konsumsi karya hiburan itu jadi berubah? Yang tadinya, kayak misalnya Panji bikin world tour, lama-lama orang berpikir nggak usah datang ke World Tour deh, lu bikin aja deh virtual tour, kita akan nonton. Begitu juga dengan Kang Arman yang tadinya kita suka jingkrak-jingkrak di konser, pada akhirnya udah kita jingkrak di rumah aja bikin virtual. Gitu. Gimana Kang Arman?
bisa dua sisi sih, maksud gue dua sisi tuh bisa terjadi seperti itu, tapi benar yang Panji bilang, tetap aja seni itu memang experience life itu lebih dapat gitu, ngerti nggak sih? Jadi tetap aja sih akan ada jadi dualisme kalau menurut gua gitu. Yang virtual ini terjadi sekarang gitu, dan yang off air itu akan tetap ada kalau menurut gua sih, akan tetap ada dengan ya itu tadi new normal tadi, dengan beberapa protokol SOP yang berubah gitu. Kalau buat gua sih, menurut gua mungkin itu ya. Tahu sih Panji. Gimana, Ji? Ya, gue agak susah nih untuk ngomong ya, mencoba untuk objektif deh. Gue tuh sebenarnya tadinya mau percaya bahwa di masa-masa seperti ini entertainment tuh jadi pilihan terakhir. Tadinya gue pikir kayak gitu, karena orang nyimpen duitnya untuk untuk yang primer gitu, makan. Gue pikirnya gitu. Jadi kita pikir kita mesti hati-hati. Tapi yang bukti yang gue lihat di depan mata menyatakan sebaliknya. Orang tuh rindu sama hiburan. Sehingga mereka kadang-kadang melakukan, gue sampai bilang sama tim gue, ini rada nggak logis nih apa yang dilakukan sama audiens gue. Tapi kerinduan untuk hiburan, baik itu virtual, live video streaming ataupun fisik, itu kelihatannya masih besar. Jadi mungkin nanti waktu asik, gue mau ngomong waktu yang akan menjawab, tapi saat ini asumsi umumnya entertainment akan ditinggal, tapi bukti yang gue lihat sendiri itu sebaliknya. Keinginan orang untuk mengkonsumsi hiburan berbayar itu nggak kelihatan surut. Dan ini menarik kalau misalkan teman-teman entertainer melihat ini sebagai kesempatan untuk gerak, kita bisa nggak perlu kesusahan. Tapi kalau teman-teman masih mikir kapan bakal kembali kayak kemarin, gue khawatir kemarinnya tuh nggak pernah benar-benar sama gitu. New normal.